baik. Saya akan mulai saja. Kita akan membahas dan berdiskusi, mudah-mudahan waktu berdiskusi nanti cukup panjang, tentang perencanaan pembelajaran. Kalau tadi saya lihat di polling, sebagian terbesar adalah Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentu ada sebagian cukup besar juga SMP, SMA, SMK, dan dari PAUD ataupun TK. Jadi saya lihat hampir 200 yang mengisi polling. Lalu antara pengguna kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu jumlahnya nyaris 50-50, nyaris 50%. Itu hal yang menyenangkan. Tapi sesungguhnya apapun kurikulumnya, Bapak Ibu, saya asumsikan sudah terbiasa melakukan pembelajaran. Nah, sebetulnya lebih ke ini ya, jadinya seperti mengajari bebek berenang ya, karena karena meskipun kita sama-sama dosen, saya lebih banyak bergerak di pendidikan tinggi, tentu saya juga menyiapkan guru di PPG, di SMK menyiapkan guru untuk SMK melalui jurusan teknik elektro. Tapi memang saya lebih banyak bekerja menyiapkan beberapa regulasi, beberapa panduan di pendidikan tinggi. Tapi saya punya pengalaman juga ketika mendampingi yang namanya proyek bermutu, itu mengupgrade. Mungkin ada yang pernah ikut proyek bermutu, karena itu terbentang dari Jayapura sampai ke Sabang ya. Dulu ada PJJ PGSD, kalau teman-teman dari PGSD mungkin ingat, karena kan tahun 2005 itu muncul regulasi yang mengharuskan guru itu sarjana, yang paling terkena dampak dan susah luar biasa itu guru SD. Karena berbeda karakternya dengan guru SMA, SMP yang bisa meninggalkan kelas, SD itu guru kelas. Sehingga praktis tidak bisa belajar di tempat perguruan tinggi berada. Lalu kami di Dikti waktu itu, karena PGSD adalah ranahnya Dikti, itu kalau guru tidak bisa menjemput bahan ajar, maka bahan ajarlah yang akan menjemput kita. Sebentar, saya kok melihat tidak bergerak ya ini. Sebentar ya, saya harus, rasanya nggak bergerak slide saya. Apakah betul, Mbak Riri? Slide saya sudah slide. Masih di slide yang perencanaan pembelajaran cover Padahal depan. saya sudah memindahkan. Coba saya harus ini ya. Saya pakai screen yang lain saja. Karena nampaknya, sebentar, mohon bersabar. Jeleknya teknologi kadang seperti ini. Oke, saya pakai yang lain saja. Nah, mudah-mudahan sudah lebih baik. Nah, saya harus cek lagi nih. Bergerak nggak, Mbak? Belum juga? Sudah bergerak, Bapak, di slide yang kedua. Oke, baik. Ya, ini hanya sekedar perkenalan ringan saja. Saya lebih banyak bergerak di pendidikan. Sebentar, ini ya, saya banyak bergerak di pendidikan tinggi, meskipun juga ada 1-2 pengalaman tentu menyiapkan guru di PPG, lalu pernah terlibat di PJJ PGSD. Oke. Bapak Ibu harus ada disclaimer dulu, apa yang saya paparkan itu sumber utamanya dari panduan pembelajaran dan asesmen yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Kenapa saya harus melakukan disclaimer ini? Karena
Yang saya kemukakan itu bukan teori yang saya buat, bukan pula teori-teori yang saya kemukakan di depan kelas untuk mahasiswa saya, tetapi mengambil dari panduan. Tentu di sana-sini, kalau dilihat apapun saya harus melihat panduan, merujuk pada panduan sambil nanti berupaya menginterpretasi, melakukan interpretasi terhadap isi panduan itu, karena apa yang ada di lapangan seringkali berbeda. Berbeda itu maksudnya kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda dalam mengajar, meskipun Bapak Ibu kan tadi saya bilang seperti ngajarin bebek berenang, tapi ya kita akan mencoba sekali ini berenang di kolam yang sama. Mudah-mudahan nanti kalau berpisah kolam itu masih tetap bisa menggunakan kemampuan berenang di satu kolam untuk diaplikasikan di kolam lain. Nah, pemerintah juga sudah sangat memfasilitasi nanti setelah selesai presentasi dan selesai diskusi, kalau ingin banyak sumber, itu ada di portal yang saya tulis itu, Linktree K Merdeka. Nanti akan kita bagi slide presentasi ini. Dengan demikian, seterusnya Bapak Ibu akan mendapatkan materi terus-menerus tanpa harus bertanya kepada siapapun. Karena itulah esensinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, apa yang kita sebut rencana pembelajaran Bapak dan Ibu, itu sudah kita kenal lama. Generasi yang seangkatan saya ketika mengajar itu, bayangkanlah mengajar di era 90-an gitu ya. Jadi sekarang sudah hampir purna gitu kan. Itu ada mengenal garis besar program pengajaran, satuan acara perkuliahan, kalau dosen satuan acara tutorial, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan sekarang diperkenalkan istilah yang rada-rada beda. Ketika saya mendengar istilah ini pun interpretasi dan penangkapan saya berbeda. Karena kami di perguruan tinggi lama mengenal yang namanya modul ajar. Tapi sekarang modul ajar itu kira-kira seperti RPP, hanya saja ada plusnya. Nah, plusnya itu apa nanti kita akan lihat. Jadi modul ajar itu saya tidak katakan sama ya, tidak mengatakan sama, karena pasti beda istilah itu dibuat istilah baru itu karena di dalamnya ada perbedaan, ada hal yang berbeda di di dalam prakteknya, sehingga perlu dibuat istilah baru, di dalamnya ada konsep baru.